Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pelaku usaha perikanan tangkap yang saya banggakan? Semoga kesehatan senantiasa menyertai keseharian Bapak Ibu sekalian. Saya Wahyudi Rahman, penyuluh perikanan yang mewilayahi desa Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan kali ini mohon izin untuk berbagi informasi dan penyuluhan perikanan yang berbeda dari biasanya. Kenapa berbeda? Jika sebelumnya saya melakukan penyuluhan dengan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, melakukan tatap muka, berdialog secara langsung, namun di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut adanya social distancing, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kegiatan tatap muka langsung belum memungkinkan untuk dilakukan. Sebagai gantinya, maka izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan penyuluhan jarak jauh via video ini yang akan saya bagikan dan bisa Bapak Ibu tonton dan Bapak Ibu putar kapan dan dimanapun Bapak Ibu berada menggunakan smartphone Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, materi penyuluhan yang akan saya sampaikan kali ini saya beri judul cara memelihara alat tangkap biar lebih awet. Pada saat saya presentasi, saya harapkan Bapak Ibu memfokuskan mata, telinga Bapak Ibu sekalian terhadap presentasi yang saya bawakan. Ketika ada hal yang tidak paham atau kurang dimengerti, Bapak Ibu dapat menanyakannya kepada saya dengan mengetik pertanyaan tersebut melalui pesan WA. Dan melalui media itu pula kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, berikut materi penyuluhan yang akan saya bawakan. Cara memelihara alat tangkap biar lebih awet. Setiap benda yang dipakai secara terus-menerus, pelan tapi pasti akan menjadi rusak. Namun, apabila disertai dengan pemeliharaan, maka tindakan tersebut dianggap mampu memperpanjang usia benda yang dipakai. Pun dengan alat tangkap. Upaya pemeliharaan pasca pemakaian yang dijadikan suatu kebiasaan diyakini mampu untuk mengoptimalkan usia alat tangkap dan menunda pengeluaran biaya produksi untuk membuat atau membeli alat tangkap yang baru. Alat penangkapan yang selesai digunakan dalam sebuah operasi penangkapan ikan pasti terdapat kerusakan kecil dan besar. Oleh sebab itu, jika melihat terdapat kerusakan, maka alat tangkap harus segera dilakukan perbaikan. Kerusakan-kerusakan alat tangkap pada umumnya disebabkan oleh yang pertama, gesekan antara alat dengan benda-benda lain, seperti badan kapal misalnya. Yang kedua, tersangkut oleh benda-benda lain seperti karang, tonggak, dan sebagainya. Yang ketiga, digigit atau karena sirip ikan atau gerakan ikan yang melepaskan diri. Dan yang keempat, sengaja dirobek oleh nelayan karena terjadi kekusutan. Sebab-sebab kerusakan alat tangkap yang diakibatkan oleh hal tersebut di atas itu tidak bisa dicegah. Artinya, selama proses penangkapan itu ada, maka alat tangkap akan terus berpotensi untuk rusak. Oleh sebab itu, perlu diadakan penanganan dan perawatan dengan baik dan benar agar alat tangkap tersebut dapat bertahan lebih lama dalam penggunaannya. Bagaimana cara memelihara alat tangkap? Pertama, penyimpanan dalam tempat yang aman. Berbagai penyebab kerusakan alat seperti jaring dimakan tikus atau hewan-hewan lainnya, atau jaring terbakar dan sebagainya perlu dihindarkan. Dengan membuat tempat penyimpanan yang aman, kejadian ini dapat diminimalisir. Dalam hal ini, perlu adanya gudang yang baik dan bersih, serta jauh dari bahaya-bahaya yang menyebabkan terjadinya serangan hewan pengerat dan kebakaran. Yang kedua, menghindarkan alat dan hal-hal yang memungkinkan akan menimbulkan kerusakan, seperti menghindarkan terhadap pengaruh sinar matahari yang sangat terik. Pada umumnya, alat-alat penangkapan ikan akan dijemur sesudah dipakai. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa alat-alat penangkapan ikan yang bahannya dari serat-serat sintetis hendaknya jangan dijemur dalam sinar matahari secara langsung.
Sinar matahari dapat menjadikan bahan alat-alat penangkapan menjadi mudah lapuk. Oleh karena itu, sebaiknya alat-alat tersebut setelah dipakai hendaknya dicuci terlebih dahulu dengan air bersih, kemudian diangin-anginkan saja atau ditiriskan di tempat yang sejuk sampai dengan kering. Kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam gudang. Selanjutnya, menghindarkan dari pengotoran-pengotoran. Kecuali penyimpanan alat di dalam gudang, di darat maksudnya, maka tempat penyimpanan alat-alat penangkapan ikan bisa dilakukan di kapal sendiri. Namun, harus diusahakan agar terhindar dari pengotoran-pengotoran seperti bekas-bekas minyak, bekas-bekas kotoran lain seperti makanan dan sebagainya. Karena pengotoran-pengotoran tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan baik secara kimiawi maupun jasad-jasad renik. Selanjutnya, pemakaian alat tangkap juga harus dilakukan dengan cara hati-hati. Semua benda, bila cara pemakaiannya dengan hati-hati, pasti akan lebih awet daripada bila dipakai dengan seenaknya saja. Demikian juga dengan alat-alat penangkapan ikan. Kehati-hatian dalam pemakaian alat-alat penangkapan, terutama bila kita hendak memasang alat-alat tangkap tersebut, terlebih dahulu kita harus yakin benar bahwa daerah tersebut adalah merupakan areal fishing ground yang baik, bebas kayu atau tonggak-tonggak lain yang dapat menyebabkan tersangkutnya jaring dan sebagainya. Terakhir, memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada alat tangkap sedini mungkin. Pada umumnya, alat-alat penangkapan ikan setelah dipakai untuk operasi pasti mengalami kerusakan-kerusakan. Kerusakan-kerusakan ini biasanya disebut dengan kerusakan-kerusakan mekanis yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama atau berlarut-larut. Kerusakan-kerusakan ini apabila tidak segera diperbaiki setelah operasi akan membawa akibat yang besar bagi kerugian-kerugian selanjutnya. Baik kerugian yang disebabkan karena menyusutnya daya tangkap dari alat tersebut ataupun akan menjadi penyebab dari kerusakan-kerusakan selanjutnya yang lebih besar. Nah, selain pemeliharaan alat tangkap, ada pula istilah pengawetan alat tangkap. Secara umum, sebenarnya sangat sulit untuk membedakan antara pemeliharaan dan pengawetan suatu alat karena satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Memelihara suatu alat sebenarnya sudah termasuk di dalam pengawetan alat tersebut. Sedangkan pengawetan adalah merupakan salah satu dari cara pemeliharaan. Akan tetapi, dalam hal ini ada baiknya kita bedakan antara pemeliharaan dan pengawetan suatu alat penangkapan walau tidak berarti memisahkannya. Tujuan dari pengawetan yang pertama itu adalah untuk mempertahankan alat agar dapat tahan lama atau memiliki daya tahan tinggi. Dapat dilihat dari kekuatannya, tidak mudah putus, robek, dan lain sebagainya, atau tahan terhadap gesekan. Tujuan yang kedua, penghematan biaya dan tenaga atau dengan kata lain efisiensi. Jika alat tangkap yang tersusun dari material yang tahan lama, tentu material tersebut tidak akan cepat diganti. Artinya, nelayan tidak harus sering mengeluarkan biaya untuk perawatan atau penggantian alat tangkap tersebut. Yang ketiga, memperlancar operasional atau dengan kata lain adalah efektivitas. Tentu dengan bahan dan material penyusun alat tangkap yang kuat, ini akan memperlancar operasional. Bayangkan saja, apabila alat tangkap yang kita gunakan mudah rusak dan kita mesti memperbaikinya. Berapa banyak kerugian yang ditimbulkan olehnya. Mulai dari kerugian waktu, kerugian biaya, termasuk tenaga yang kita fokuskan untuk proses perbaikan. Menurut sumber lainnya, kerusakan alat tangkap bisa disebabkan oleh 4 faktor. 4 faktor tersebut adalah yang pertama, pengaruh mekanis. Ini adalah merupakan akibat dari pengoperasian dan gesekan dengan badan kapal. Yang kedua, pengaruh sifat-sifat bahan.
Setiap bahan penyusun alat tangkap memiliki karakteristik sendiri dan reaksi kimia sendiri apabila mengenai bahan lainnya. Bisa terkena minyak atau ketika dia bersentuhan dengan solar dan lainnya. Reaksi ini akan berpotensi menimbulkan kerusakan cepat ataupun lambat. Faktor yang ketiga adalah pengaruh jasad-jasad renik. Maksudnya di sini adalah peran bakteri pembusuk. Makanya, kalau ada jaring atau bahan alat tangkap yang terbuat dari bahan alami, sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu agar tidak lembab sebelum disimpan. Ini agar bakteri pembusuk tidak aktif. Kita ambil contoh adalah bubu yang terbuat dari bilah bambu. Bambu sebagai bahan utama bubu memiliki sifat yang mudah terpapar bakteri pembusuk. Faktor keempat adalah pengaruh alam, yaitu akibat gelombang, arus, dan dasar perairan. Tujuan khusus pengawetan itu adalah menjaga dan mencegah kerusakan, apakah itu dari kerusakan mekanis, proses kimia, jasad renik, dan pengaruh alam, terutama sinar matahari. Selanjutnya, cara pengawetan itu ada dua. Yang pertama adalah secara tidak langsung dan yang kedua secara langsung. Secara tidak langsung itu adalah dengan jalan pemeliharaan. Sebenarnya, dengan memelihara atau menggunakan dengan hati-hati, membersihkan setelah pemakaian, dan menyimpannya di tempat yang aman, kita telah melakukan upaya pengawetan atau peningkatan daya tahan material alat tangkap. Sementara pengawetan secara langsung itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mencegah kontaminasi, artinya benang atau tali alat tangkap ini dilapisi dengan bahan nabati, hewani, ataupun kimia. Pengawetan yang kedua itu adalah dengan cara sterilisasi. Maksudnya menjemur pada matahari langsung atau proses perebusan. Dan yang ketiga, pengawetan secara langsung itu merupakan kombinasi antara kontaminasi dan sterilisasi. Untuk cara mencegah kontaminasi dilakukan dengan cara menyamak alat penangkap ikan dengan bahan penyamak. Tujuan penyamakan yaitu agar bahan dapat terlindung oleh bahan penyamak dari kontaminasi bakteri atau jasad renik lainnya. Ada 3 bahan penyamak yang bisa kita gunakan. Pertama, bahan penyamak nabati seperti tinggi, turi, dan sebagainya. Yang kedua, bahan penyamak hewani seperti putih telur dan darah. Dan yang ketiga, bahan penyamak kimia seperti ter, koper, dan neptenas. Yang kedua adalah cara sterilisasi. Pengawetan secara ini hampir tidak pernah dilakukan oleh nelayan. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang melekat pada alat penangkap ikan agar tidak merusak. Cara sterilisasi adalah bisa dilakukan dengan menjemur alat tangkap pada panas matahari. Bahan jaring dari serat alam harus dijemur dengan sinar matahari terik. Tetapi bahan dari serat sintetis tidak boleh dijemur dengan sinar matahari terik. Penjemuran pada sinar matahari itu untuk membunuh atau mencegah aktivitas mikroorganisme yang menempel pada alat tangkap jaring. Setelah dijemur, dilakukan perebusan. Caranya, dimasukkan pada air yang mendidih agar mikroorganisme yang menempel akan mati. Setelah direbus, lalu dijemur pada matahari sampai kering. Yang ketiga adalah cara kombinasi. Secara tidak sadar, cara inilah yang paling sering dilakukan oleh para nelayan. Apa syarat bahan pengawet alat tangkap? Syarat bahan pengawet alat tangkap itu adalah yang pertama bersifat racun terhadap
makhluk perusak. Nah, di sini artinya bahan yang digunakan itu menjadi racun bagi makhluk yang merusak jaring atau alat tangkap. Yang kedua, mudah meresap dan mengisi pori-pori benang atau tali. Yang ketiga, bersifat tidak mudah luntur atau menguap. Yang keempat, bersifat toleran terhadap bahan-bahan lain, misalnya logam, perekat, dan lain-lain. Yang kelima, tidak merusak sifat-sifat benang atau tali, baik sifat fisik, mekanik, dan kimia, bahkan diharapkan dapat membuatnya lebih baik. Yang keenam, tidak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bahan baku mudah diperoleh dan murah. Penyamak nabati dengan tinggi di sini dimaksud adalah kulit bakau yang ditumbuk halus kemudian direbus. Ini dapat dilakukan setiap 25 sampai 30 hari sekali. Cara kerjanya, rebus tinggi dengan air tawar dengan perbandingan 1:5 atau 1:10. Kemudian setelah mendidih, matikan api dan masukkan jaring sampai terendam. Yang ketiga, rendam jaring dalam larutan tinggi selama semalaman. Angkat jaring dan jemur, lalu jaring yang telah selesai prosesnya akan berwarna coklat kehitaman. Penyamak nabati dengan turi. Bahan utamanya adalah kulit pohon turi untuk penyamakan tali pancing dan bahan dari serat alam. Cara kerjanya yaitu menggosok langsung tali dengan kulit pohon turi yang masih basah, biasanya dibentangkan dan dibiarkan kering angin. Penyamak hewan dengan putih telur, khusus untuk penyamakan bahan pembuatan alat tangkap jaring, seperti benang lawe dan ager, sebelum dijurai terlebih dahulu disamak. Tujuannya adalah agar benang tidak banyak melilit atau melintir di waktu dijurai. Cara kerjanya, 10 butir telur dilarutkan dalam 2 liter air, rendam atau sikat benang dengan putih telur. Benang dikukus 10-15 menit, lalu benang dijemur atau dikering anginkan. Selanjutnya, penyamak hewan ini yaitu darah. Darah ini sebenarnya berfungsi untuk menutupi pori-pori dan tali agar air tidak mudah masuk. Darah yang digunakan biasanya adalah darah kerbau. Dilakukan setelah benang menjadi jaring. Penyamakan ini merupakan lanjutan dari penyamakan putih telur. Cara kerjanya, campur 4 kg darah kerbau dengan 4,5 liter air, jaring direndam atau disikat dengan darah, benang dikukus 10-15 menit, lalu jemur benang atau kering anginkan. Dan yang terakhir adalah penyamakan dengan bahan kimia atau ter. Ter merupakan hasil tambang batu bara yang didestilasi pada suhu 119 sampai 141 derajat Celcius. Cara kerjanya, larutkan ter dengan gasolin atau minyak, panaskan sampai mencair. Celupkan air tangkap ke dalam larutan yang panas, jangan terlalu tebal, lalu angkat dan tiriskan. Rendam dalam air tawar selama 12 jam, lalu keringkan. Ibu yang saya banggakan, sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Jika ada perkataan atau penyampaian saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video penyuluhan saya selanjutnya.